Shalom, salam podcast M116, podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang mendasari podcast ini. Kita akan belajar mengapa yang ada orang yang bunuh diri, yang disebut dengan mengenal fenomena suicide obsession, tentang bunuh diri. Mari kita belajar. Pada bulan Maret 2017 dan pada tahun-tahun berikut, jagat maya di tanah air dibikin heboh oleh seorang bernama Indra. Melalui live streaming di Facebook, cowok yang tinggal di Jakarta Selatan ini menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada istrinya yang selingkuh. Lalu terjadilah peristiwa gantung diri secara live. Media pun heboh memberitakan kejadian yang tidak lazim tersebut. Ya, kasus bunuh diri live memang sangat aneh. Namun praktek bunuh dirinya belakangan ini semakin marak. Pelakunya bukan hanya orang biasa yang tanpa masa depan, tapi orang-orang top dunia. Seperti Whitney Houston yang konon bunuh diri karena tidak tahan menahan beban hidupnya sebagai lady star atau diva. Salah satu penyanyi pop paling populer di dunia saat itu. Demikian juga penyanyi top nyentrik Michael Jackson yang konon minta disuntik mati oleh dokternya karena problem kehidupan glamor dan gemerlap yang membuatnya depresi. Juga tidak kurang Robbie Williams Cobain, Chester Bennington, kata Spade, Anthony Bourdain yang baru-baru ini, Tommy Page, serta masih banyak lagi. Mereka adalah orang-orang terkenal, sukses, dan bergelimang harta. Namun mengapa mengakhiri hidupnya dengan cara tragis? Percaya atau tidak? Fenomena suicide obsession, kecenderungan ingin bunuh diri, masyarakat modern semakin meningkat. Bahkan bukan hanya kecenderungan, tapi benar-benar melakukan bunuh diri. Jumlahnya pun dari waktu ke waktu terus meningkat, termasuk di negeri kita sendiri, Indonesia. Data dari Organisasi Kesehatan WHO dan International Association of Suicide Prevention mencatat bahwa lebih dari 1 juta orang meninggal dunia karena bunuh diri setiap tahunnya. Diprediksi tahun 2020 setiap 20 detik satu orang meninggal karena bunuh diri. Ini bukan cerita fiksi, tapi benar-benar fakta. Bunuh diri merupakan masalah besar di belahan dunia saat ini. Menurut Profesor Irawati Ismail, mengatakan bahwa bunuh diri adalah masalah kesehatan yang serius. Tak terkecuali, suicide obsession akhir-akhir ini justru banyak melanda kalangan muda, bahkan anak-anak remaja. Di negara maju seperti Amerika, bunuh diri menjadi penyebab kematian terbesar kedua pada usia remaja 12-19 tahun dan menjadi urutan ke-11 penyebab kematian utama pada anak-anak 5-11 tahun. Guys, gimana perasaanmu setelah mengetahui data di atas? Merasa merinding atau biasa saja? Kalau merinding ngeri, berarti kamu masih waras, masih memiliki sense bahwa hidup adalah momentum yang sangat berharga dan patut disyukuri. Kalau merasa biasa saja, mungkin kamu perlu waspada. Jangan-jangan punya potensi terhadap gejala ini. Waduh. Tapi semoga sih tidak ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa sih yang menjadi sebab seseorang ingin bunuh diri? Nah, silakan simak uraian di sini. Pertama, merasa tidak punya harapan, hopeless atas hidupnya. Ini adalah gejala paling umum pada orang-orang yang menderita depresi. Orang-orang yang memikirkan tentang bunuh diri seringkali merasa terjebak atau tidak memiliki harapan terhadap suatu situasi. Perasaan hopeless inilah yang membuat orang menjadi putus asa lalu ingin mengakhiri kehidupannya. Yang kedua, munculnya perasaan sedih dan moody yang ekstrim. Banyak orang yang pada akhirnya bunuh diri gara-gara diputus oleh orang pacar, dihianati pasangan, atau sedih menanggung malu karena hamil di luar nikah, dan yang lainnya. Kondisi sedih yang mendalam pada waktu yang lama dapat membuat stres, lalu depresi, lalu akhirnya ingin bunuh diri. Ketiga, masalah tidur. Tidur merupakan salah satu media otak untuk memperbaiki kerusakan dan melancarkan fungsi. Orang yang mengalami gangguan tidur berkepanjangan dapat mengalami cedera otak yang tidak dapat diperbaiki. Dalam kondisi inilah orang bisa saja muncul rasa ingin bunuh diri. Yang keempat, perasaan terisolasi. Orang-orang yang berencana untuk bunuh diri muncul perasaan sebagai pribadi yang paling sial, terisolasi dari kehidupan dan lingkungan. Lalu mereka menarik diri dari kontak sosial dan ingin kesendirian. Mereka kemudian melakukan hal-hal yang dapat menyakiti dirinya sendiri. Dari penjelasan di atas, faktor yang paling dominan
atas keinginan bunuh diri adalah sikap hopeless dan putus asa yang dalam menghadapi permasalahan hidup. Kedua perasaan tersebut lebih karena minimnya pegangan hidup atas kebermaknaan hidup, bahkan nilai-nilai sosial maupun iman. Dalam banyak teori, munculnya putus asa dan hopeless disebabkan oleh keringnya spiritualitas yang banyak dialami oleh manusia modern. Kehidupan hedonistis, konsumeristis, materialistik, dan sikap yang jauh dari nilai-nilai dan transendensi diri memicu munculnya perasaan alienasi atau keterasingan. Akhirnya ingin bunuh diri dan kemudian merasa tidak mampu menanggung beban hidup. Sahabat podcast M116, mari kita belajar firman Allah dari Paulus. Paulus bukan ingin bunuh diri, tapi dia ingin mati bagi Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Seseorang yang punya tujuan hidup, tahu hidup ini berharga, tahu hidup ini untuk mengerjakan perkara-perkara yang indah, tahu bahwa hidup ini adalah panggilan Allah untuk menjalankan visi yang berasal dari Allah, kita tidak pernah akan mau bunuh diri. Tetapi kita siap menghadapi kematian setelah menjalani hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Sahabat podcast M116, mungkin kita bukanlah orang yang masuk dalam kelompok ingin bunuh diri. Tapi kita bisa melihat kiri kanan saudara kita, teman kita, kerabat kita, teman sekerja kita, siapapun dia, teman kampus, teman sekolah. Ternyata bunuh diri itu tidak mengenal usia. Dalam usia kecil sampai tua bisa terjadi. Oleh sebab itu biarlah iman kita semakin kuat, punya fokus, punya kemudian sebuah pemahaman bahwa kita hidup di dalam dunia tidak sempurna, kita hidup dengan orang-orang juga yang tidak sempurna. Bisa ada pengkhianatan, bisa ada kekecewaan, bisa ada ada hal yang bisa buat traumatik, tapi di dalam Tuhan semuanya bisa dipulihkan. Tidak ada gelapnya sebuah kegelapan, dengan terangnya Tuhan gelap akan sirna. Ada jalan yang tertutup, dengan tangan Tuhan jalan tersebut akan dibukakan. Shalom. Podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6.